واشرف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Kewajiban kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha seoptimal mungkin untuk menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumaah yang berbahagia, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Daud alaihi salam menyangka bahwa redaksi bacaan zikir atau redaksi wiridannya itu adalah yang terbaik. Beliau mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi redaksi zikirnya atau wiridannya. Melihat itu, malaikat Jibril turun menemui Nabi Daud yang sedang berzikir di mihrabnya. Kebetulan mihrabnya itu bersebelahan dengan kolam besar yang berisi binatang kodok. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Daud untuk mendengar dan memahami suara atau bunyi kodok itu. Dan kebetulan Nabi Daud dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Setelah Nabi Daud memahami dan mendengarkan bunyi suara kodok tersebut, alangkah kagetnya bahwa suara dan bunyi kodok itu bukan hanya sekedar suara, bukan hanya sekedar bunyian, tapi itu adalah tasbih dan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, bahwa redaksi tasbih para kodok itu adalah lebih baik, lebih bagus ketimbang redaksi zikirnya Nabi Daud selama ini. Dan zikir atau tasbih kodok itu berbunyi, Subhanaka wa bihamdika muntaha ilmika ya Rabbi. Hadirin sidang Jumaah yang berbahagia, dari kisah ini bisa dapat diambil pelajaran. Kalau kita mendengar bunyi atau suara binatang, atau suara pohon, suara air laut, atau suara makhluk Allah yang lainnya, itu jangan dianggap hanya sebatas bunyi dan suara saja, melainkan bahwa suara itu, bunyi itu adalah zikir mereka, tasbih mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit dan bumi yang tujuh dan semua isinya semuanya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamu tidak faham, tidak mengetahui terhadap cara tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Dari ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, baik makhluk di ruang angkasa, alam semesta, batu, gunung, langit, matahari, bumi, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tasbih mereka yang kita tidak mengetahuinya. Ulama mendefinisikan tasbih itu dengan huwa tanzihullah azza wa jalla fil i'tiqadi wal qawli wal amali amma la yaliku bihi subhanah. Tasbih itu artinya adalah mensucikan, membersihkan, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas, dari sifat-sifat yang tidak pantas yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam i'tiqad, baik di dalam ucapan, dan baik di dalam amal perbuatan. Sehingga tasbih yang dilakukan oleh makhluk selain manusia itu juga bisa diartikan sebagai atau bunyi-bunyi atau suara-suara yang diucapkan, yang dikeluarkan oleh makhluk selain manusia, itu merupakan tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka atau makhluk itu bertasbih kepada Allah? Ada dua cara. Yang pertama dengan lisanul maqal. Mereka bertasbih dengan mengucapkan kalimat tasbih, yaitu subhanallah, seperti yang diucapkan oleh binatang kodok tadi. Walaupun manusia tidak tahu tentang apa yang disuarakan, yang dibunyikan oleh makhluk itu, tapi mereka mengucapkan dengan lisanul maqalnya, yaitu kalimat subhanallah. Bisa jadi suara riaknya air yang mengalir, bisa jadi derusan ombak yang menghantam pantai, bisa jadi angin yang menerpa kita, menerpa pohon-pohonan, itu juga merupakan tasbih mereka. Kalau kita mengamati ketika hujan deras dan itu juga ada angin, badai, kemudian pohon-pohon itu seperti bergoyang dengan banter, dengan kencangnya, itu menunjukkan bisa jadi mereka itu sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua adalah dengan lisanul hal, yaitu keadaan mereka sendiri yang sudah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah mengatur perjalanan planet yang ada di alam jagat raya ini, yang tidak bertabrakan dengan satu yang lainnya, itu menunjukkan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang manusia harus bisa mengambil pelajaran. Paling tidak kita takjub dengan mengucapkan subhanallah.
ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang begitu dahsyat dan mengagumkan, apalagi dengan perjalanan yang begitu singkat Nabi Muhammad SAW di dalam Isra Mi'rajnya, itu merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, yang boleh jadi kita bisa mengucapkan tasbih pada Allah. Makanya ayat Isra Mi'raj itu diawali dengan Subhanalladzi asra. Itu artinya bahwa dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kita harus mengagungkan Allah. Kita takjub dengan peristiwa itu dengan membaca Subhanallah. Begitu juga ketika kita melakukan rihlah, rekreasi, rihlah ilmiah, tadabbur alam. Tentunya kita tidak hanya datang dengan senang-senang, tapi kalau bisa ketika melihat pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan, maka kita bisa bertasbih dan mengucapkan Subhanallah, begitu indahnya tempat ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau binatang saja bertasbih, kalau pohonan itu bertasbih, kalau gunung itu bertasbih, yang mereka itu tidak punya akal, tidak punya pikiran, lalu bagaimana dengan manusia? Manusia oleh Allah diciptakan dengan fi ahsani taqwim, dibentuk oleh Allah dengan sedemikian rupanya sehingga manusia itu begitu indah penciptaannya, diberikan akal, diberikan nafsu. Tentunya manusia itu harus lebih daripada binatang, lebih daripada malaikat. Manusia itu harus lebih daripada binatang, lebih daripada malaikat, yaitu selalu bertasbih kepada Allah, mengagungkannya, taat dan tunduk kepadanya. Di dalam Al-Quran kita diberi motivasi, orang yang beriman diberi motivasi untuk selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Di dalam hadis pun juga kita diberi motivasi oleh Nabi Muhammad SAW. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ata marrat khuttat khotayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi di setiap harinya 100 kali, maka Allah akan menggugurkan segala kesalahan dan dosanya walaupun sebanyak atau sebesar buih di lautan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan di lisan kita, tapi sangat berat di dalam timbangannya, di mizannya Allah di akhirat nanti. Dan orang yang membaca dua kalimat itu sangat dicintai oleh Zat yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Itu bacaan tasbih menjadi wiridan kita. Tapi tentunya tidak hanya lisan kita mengucapkan subhanallah, tidak hanya lisan kita, tidak hanya cukup dengan mengucapkan itu subhanallah saja, tapi harus diiringi dengan amal yang baik. Dan juga ada yang kita baca itu ada kesinambungan dengan hati kita. Jangan sampai mulut atau lisan kita membaca subhanallah sementara hati kita bermaksiat kepadanya. Jangan sampai lisan kita mengucapkan subhanallah berulang-ulang, tapi amal kita menunjukkan amal yang tidak baik.
Subhanallah selalu dibaca, kita yakin bahwa Allah itulah zat yang maha suci, dan amal-amal perbuatan kita selalu dengan baik, maka insya Allah apa yang kita baca akan memberikan kemanfaatan kepada kita sendiri. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatu innahu al-ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.